Bab 11, Perakitan Pelatihan Militer. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhu Zikuan terjerat dalam masalah ini untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk menindaklanjuti gurita ini nanti. Dia ada di sini untuk melihat bagaimana gurita dan penampilannya yang arogan tampil di periode selanjutnya. Jika Anda masih dapat menjamin level tinggi, saya pasti akan merekomendasikannya kepada atasan saya. Memikirkan hal ini, Zhu Zikuan jarang masuk ke akunnya, Feitian Copper Armored Corps, dan mengirim 1000 sisik naga ke Zhang Yu sebagai dorongan. Zhang Yu telah berbicara selama lebih dari 1 jam saat ini, dan episode kedua juga telah memasuki tahap akhir. Dia melihat sekeliling dengan sebuah probe, seolah mendengarkan sesuatu, dan berkata dengan hati-hati, Lin Pingzi berada di luar jendela, mencuri tanpa suara. Setelah mendengarkan cukup lama, akhirnya aku mendengar tempat yang paling penting. Ternyata gerombolan pencuri dari Qingcheng mengirim orang tua mereka ke Hengshan. Tampaknya mereka harus bergegas ke Hengshan selangkah sebelum mereka menemukan kesempatan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Orang tua, teman-teman, gurita itu bercerita dan tertawa dengan bangga, episode kedua telah berakhir di sini. Untuk masa mendatang, silakan klik perhatian di bagian atas layar, lalu sikat sisik naga, mari kita uraikan besok malam. Zhang Yu mengatakan ini, lalu mengklik akhir rekaman, omong-omong memutus siaran langsung. Setelah Zhang Yu memutus siaran langsung, ruangan itu segera tampak telah menggoreng wajan. Seseorang di layar publik mulai memoles subtitle. Ah, jangan hentikan pembawa acara, aku mendengarkannya, ini menarik. Lanjutkan, hadiah apa yang berbicara? Kakak bukan uang yang buruk. Setelah berbicara, pembicara mulai memoles sisik naga. Pembawa acara terlalu khusus. Aku mengaitkan kecanduanku, dan itu kabur lagi. Terus katakan, aku masih peduli apakah kaki babi jantan ini Lin Pingzi menyelamatkan orang tuanya. Jalan yang diketik lainnya, cerita yang menyebalkan, kedengarannya tidak berarti bagiku. Lin Pingzi jantan ini terlalu hebat. Cepat turun dari tebing, ambil obat ajaib, seni bela diri yang tiada taraf atau semacamnya. Cepat dan balas dendam sue-sue benci itu. Episode ini adalah satu episode kapan kepalanya. Kurasa begitu, kaki babi jantan ini terlalu kasar. Itu membuat orang menggertak seperti cucu. Drama pahit etika keluarga kuno yang khas. Seseorang menyela dan mengetik, tidak, aku bisa mendengar itu tidak nyaman. Jika bukan karena pembawa berita membicarakannya, sobek saja buku itu dan jangan menarik perhatian orang sama sekali. Lihatlah Lin Pingzi yang seperti beruang, aku ingin menghajarnya. Seorang Xiao Bailian yang khas, generasi kedua yang kaya, digertak dan takut buang air kecil di celana. Ayah dan ibu tidak membutuhkannya lagi. Ayo kabur sendiri. Lihatlah pria bernama, Jalan Jianghu Sisa, yang ditulis oleh Dewa Xiaoda, itu temperamen yang buruk. Menyinggungku adalah pembunuhan. Membunuh tetapi tidak membunuh. Itu sama sekali tidak tampak seperti menyiksa Tuan. Keren, buku ini juga dapat dibandingkan dengan para dewa seperti Jalan Jianghu Zhangying. Hanya bercanda, tidak masalah lebih dari tidak ada apa-apa. Malam yang panjang itu menganggur, dan menganggur adalah menganggur, dan aku bertanya-tanya apa yang dilakukan pembawa berita ketika kamu tidur sepagi ini. Burung bodoh itu terbang lebih dulu, dan pembawa berita yang malas harus melakukannya. Naga itu harus rajin jika dia ingin pergi. Itu hanya sebuah novel, sungguh mencemaskan. Aku tidak akan memberitahumu, jadi aku akan mencarinya secara daring. Bahkan, dengan kecepatan 10 baris milik saudaraku, bahkan jika itu adalah drama utama, itu akan selesai dalam 1 malam. Siapa yang akan mendengarkan besok? Katanya, seseorang mengetik. Petik 2, kau tahu, kentut, sekilas, anakmu baru saja masuk ke ruangan untuk menggertak dan menggertak. Aku dapat mencari secara daring, dan kami masih menggaruk-garuk kepala di sini. Aku telah mencari sejak lama, tidak ada yang namanya Xiao Aojiang di internet. Novel, seseorang mengetik, itu bukan levelmu. Aku tidak akan mencari. Pembawa acara pasti tidak membeli hak cipta, dan aku takut penulis lain akan datang ke pintu, jadi aku mengubah namaku. Lihat aku telah melakukan hal semacam ini, hanya mencari kaki babi jantan Lin Pingzi nama itu harus ditemukan. Petik 2, ayolah, kau lebih baik dari seekor monyet.
Kita semua bodoh. Saya sudah mencarinya sejak lama, belum lagi Lin Pingzi, saya mencari setiap karakter dan setiap kata benda di dalamnya, tidak ada satupun. Novel ini 100% adalah novel asli pembawa acara. Mereka adalah hak cipta eksklusif. Mereka juga membeli hak cipta kentut. Jika Anda ingin mendengarnya, Anda harus menunggu pembawa acara bersikap baik. Petik 2. Jangan katakan itu. Tidak ada yang benar-benar ada di internet. Jadi untuk mengatakan film ini benar-benar asli oleh pembawa acara. Saya katakan pembawa acara, Anda juga, betapa sulitnya membaca novel. Luangkan waktu untuk membuat kode dan pergi ke bagian atas novel. Semua orang begadang sepanjang malam dan selesai menontonnya sepanjang malam. Selamatkan diri Anda dari kecemasan Anda, pembawa acara itu tidak nyata. Petik 2. Ya, +1. Kakak ini mengatakan yang sebenarnya. +2. Ini masalah besar. +3. Ikuti tanda tambah di layar. Zhang Yu melihat tanda tambah layar penuh, dan tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia memulai fungsi perekaman perangkat lunak siaran langsung, memodifikasi daftar tugas baru, memilih 2 episode berturut-turut, lalu membiarkannya saja. Meskipun Zhang Yu tidak ingin lagi melakukan siaran langsung, tetapi dia baru saja mendengar perkataan netizen di ruangan itu. Ya, memang, selain metode siaran langsung, Anda juga dapat membuka Vertex Novels dan memposting versi teks. Tidak terlalu boros bagi Jin Lao untuk menggunakan keterampilan menulis semacam ini, hanya untuk bermain trik. Jika kata pendekar pedang digunakan oleh orang lain untuk waktu yang lama, bukankah dia harus mengganti nama *** itu menjadi kekuatan? Itu membuat Jin Lao tahu bahwa dia mengubah Xiao Jianghu menjadi Ling Hu Chongchuan, dan dia tidak diizinkan terbang melalui lubang cacing dari bumi dan membuat matanya hitam. Memikirkan hal ini, Zhang Yu dengan cepat membuat dokumen baru dan mulai mengodekan novel asli Xiao Jianghu. Dia membagi bab pertama dari Xiao Jianghu asli yang dikodekan menjadi 3 bagian, yang menjadi 3 bab atas, tengah, dan bawah. Setelah menyelesaikan teks, Zhang Yu mendarat di Vertex Novel Network, mendaftarkan gurita bernama Roar, dan kemudian mendaftar sebagai penulis. Jaringan novel Vertex ini hampir tidak memiliki batasan usia penulis, dan pendaftaran berlaku segera. Zhang Yu masuk ke backstage penulis, dan memposting bab pertama dari senyumnya, Ao Jianghu, lalu menunggu editor untuk meninjaunya untuk pertama kalinya. Zhang Yu menyelesaikan semuanya, sudah terlambat, dan Zhang Yu sedikit lelah. Cepat berkemas, berbaring dan tidur. Pada hari kedua kelas, Zhang Yu tidak tidur di pagi hari dan tidak bisa bertahan di sore hari. Kemudian dia tidur sampai malam. Setelah pulang sekolah pada malam hari, jumlah orang yang melihat kekhawatiran di kamarnya lebih dari 200, dan dia sangat puas. Anda harus tahu bahwa Xiao Jianghu saat ini sedang disiarkan selama 2 episode berturut-turut. Cerita novelnya lebih lengkap dan secara alami lebih menarik. Zhang Yu tidak memikirkannya. Dia memutus rekaman, membuka siaran langsung, dan mulai merekam episode ketiga. Itu lebih dari 1 jam. Zhang Yu selesai merekam episode ketiga dan memilih untuk menutup telepon lagi setelah merekam. Mendarat di Vertex Novel Network dan melihat bahwa novelnya telah melewati tinjauan situs web. Zhang Yu memposting 2 bab yang tersisa dari kode kemarin secara sekilas. Kontennya hanya sedikit kurang dari konten platform Feilong Live. Ini juga ritme masa depannya. Ada lebih banyak di sisi ini dan lebih sedikit di sisi ini. Setelah 1 hari lagi, plot Lin Pingzi berangsur-angsur memudar. Pahlawan swordsman yang bangga, Hu Chong, telah muncul dalam novel tersebut. Dari sini, swordsman adalah klimaks kecil pertama sejak siaran, dan jumlah orang di ruangan itu telah mencapai ratusan saat ini. Setelah beberapa hari bekerja keras, Zhang Yu terkejut saat mengetahui bahwa jumlah total penggemarnya akhirnya mulai bertambah. Jumlahnya berubah dari 1 poin menjadi 2 poin. Tampaknya di antara orang-orang yang mengikuti ini, pasti ada orang yang menyukai kisah-kisah lucu. Zhang Yu melihat penggemar dan popularitasnya akhirnya mulai meningkat, dan tentu saja sangat senang. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang Yu pergi ke sekolah hampir sepanjang hari untuk tidur. Ketika dia bangun, dia melihat beberapa mata kuliah yang bisa dia tangani saat ini. Pada malam hari, saya pulang untuk merekam episode baru Swordsman, lalu mengodekan novel dan mengunggahnya ke atas. Masih ada kelas di sekolah pada minggu pagi, dan hanya tutup pada sore hari. Pada pagi hari,
Sekolah menyiarkan pemberitahuan bahwa mulai Senin depan, semua siswa kelas 1 akan pergi ke Pangkalan Pendidikan dan Pelatihan Cabang A Kota untuk berpartisipasi dalam pelatihan militer bersama. Sebelum tengah hari, Li Yunliang meminta semua orang untuk pulang dan menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pelatihan militer. Saya akan tepat waktu pada pukul 7 pagi Senin depan. Tidak seorang pun diperbolehkan mengambil cuti kecuali karena kanker dan muntah darah. Nomor latihan militer telah berbunyi, dan kesenangan latihan militer selama 7 hari telah dimulai. Sekolah tutup pada siang hari pada hari Minggu dan liburan resmi jatuh pada sore hari. Ini adalah liburan kecil terakhir sebelum pelatihan militer. Para siswa pergi berpasangan dan meninggalkan kampus. Zhang Yu kembali ke rumahnya, membuat nasi, dan menggoreng telur. Itu adalah makanan sederhana. Zhang Yu tidak melakukan apapun di sore hari. Awalnya, siswa biasa dikesampingkan saat ini. Tetapi Zhang Yu berbeda dari yang lain. Dia tidak bisa menulis. Lagi pula, guru tidak memeriksanya. Lebih baik berbaring sebentar jika dia punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Karena saya memiliki lebih banyak waktu luang hari ini, Zhang Yu berencana untuk menyiarkan langsung lebih awal. Zhang Yu makan siang, melepas seragam sekolahnya, mengenakan jas kuno, dan mengemasnya di cermin. Dia perlu membuat dirinya terlihat setua mungkin, agar tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri yang berusia di bawah 18 tahun. Ketika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, Zhang Yu kembali ke komputer dan memutus program siaran dari kemarin hingga sekarang. Hah, kenapa tidak ada gambar? Tabung super, cakram ganti, dan macet lagi. Hampir segera setelah layar terputus, seseorang mengetik di layar publik. Tidak butuh waktu lama bagi suara itu untuk turun, dan gambar Zhang Yu muncul di layar dengan kamera menyala. Bergantung, hari apa hari ini? Orang dewasa pembawa berita, yang belum pernah melihat ekor, telah berada di garis pada siang hari di bawah terik matahari. Seseorang di layar publik mengetik sekaligus. Petik 2, ya pembawa berita, ada apa denganmu hari ini? Biasanya setelah pukul 10 malam hembusan angin menjadi nyata. Bagaimana bisa berubah begitu pagi hari ini? Cara lama menangkap hantu adalah beristirahat. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, ini hari libur sore ini. Jadi aku ingin menceritakan episode baru sebelumnya. Di unit mana penyiar bekerja? Hanya hari Minggu. Kamu tidak harus menjadi siswa di sekolah. Aku hitung, siaran setelah pukul 10 malam, hanya Minggu sore, tidak bagus, masih siswa SMA. Seorang ide selamat guru, netizen hamil Anda menganalisis. Analisisnya masuk akal. +1, bagus +2, guru +3, diikuti dengan sapuan layar. Zhang Yu tersenyum dan berkata, bagaimana bisa? Kamu tidak dapat mengajukan permohonan untuk menjadi pembawa acara sebelum platform berusia di bawah 18 tahun. Ayo, itu semua adalah bentuk berjalan. Sekarang aku dapat mendaftar untuk penyiar ketika aku mengambil kartu ide, tidak ada yang peduli sama sekali. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Pembawa acara cepatlah dan terus siaran. Aku telah mendengarkan episode sebelumnya beberapa kali, dan aku hampir dapat mengingatnya. Seseorang mendesak untuk mengetik. Ya, jangan bicara tentang kata-kata manis dan penuh nafsu itu, dan cepatlah katakan. Aku ingin tahu siapa Lautno palsu ini. Kelihatannya seperti apa yang disebut guru sekolah Huasan sebagai Ling Huchong. Aku suka yang ini, apakah dia yang kedua laki-laki? Seseorang segera menyusul. Ya, aku juga suka dia, terutama kalimat, biarawati pasti kalah saat melihat pertaruhan. Aku hampir tertawa dan menyemprot. Pembawa acara itu berkata saat itu dengan kaki di bawah dan giginya terkatup, tetapi dia benar-benar tertawa. Pria itu tersenyum lebar. Pembawa acara itu tidak cukup menarik. Aku sudah menyemprotkan soda di layar. Tidak menyenangkan membunuh seseorang, kan? Beri aku pertunjukan. Seseorang tertawa saat mengetik. Ilmu pedang memang semakin menarik. Tapi mengapa kaki babi jantan Lin Pingzi semakin jarang berakting? Ingat apa yang dilakukan Lin Pingzi. Penyalahgunaan materi pembawa acara. Aku suka Ling Huchong ini, biarkan dia menjadi protagonis, pembawa acara berbaris. Pendahuluan, formasi harus rapi. +1, bagus lagi. +2, Sanse +3, diikuti oleh layar geser lainnya. Zhang Yu melihat ini sambil tersenyum, dan berkata, karena semua orang cemas, mari kita lanjutkan,
selamat datang semuanya di ruang siaran langsung Gurita. Mari kita lanjutkan dengan yang kelima dari cerita Gurita Tertawa Bangga Sungai dan Danau. Buku terakhir mengatakan bahwa biarawati kecil, Yilin, dimarahi oleh pria yang mengaku sebagai Lautno. Begitu dia keluar dari gua, suara bila pimpong yang berpotongan keluar dari gua. Pasti berbahaya saat ini. Begitu Zhang Yu memasuki keadaan mendongeng, dia menjadi sangat serius, dan tentu saja dia terintegrasi ke dalam alur cerita. Saat cerita Pendekar Pedang berlanjut, lebih sedikit orang yang mengetik di layar publik ruangan. Selain mendengar alur cerita yang indah dalam cerita, orang-orang pada dasarnya tertarik dengan alur cerita. Waktu berlalu sedikit, dan segera waktunya tiba lagi. Teman-teman terkasih, mari kita tahu apa yang sedang terjadi, mari kita uraikan lain kali. Di atas adalah novel asli, Swordsman, oleh Gurita. Setelah itu, Zhang Yu mengklik untuk mengakhiri rekaman. Begitu cepat berakhir lagi. Jangan jangkar, kita masih harus mendengarkan. Seseorang di layar publik sedang mengetik dan gelisah. Anda harus tahu bahwa saat ini, alur ceritanya sangat menarik, dan ini adalah puncak gelombang pertama. Saat ini, penontonnya lengket, dan sudah waktunya untuk berhenti. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, tidak apa-apa, penonton tampaknya tercengang oleh kuda, dan mereka berhenti. Jangan berhenti menyiarkan, bos, ini sangat menarik. Mari kita hentikan. Ayo, bukankah kamu sedang berlibur hari ini? Siarkan episode lain. Saudara-saudara, datang dengan lambaian hadiah. Biarkan pembawa acara menyiarkan episode lain, bagaimana? Petik 2. Ide, Brothermoon, beri hadiah kepada pembawa acara 1000 Dragon. Ide, Pistol Serbu, hadiah jangkar, darah naga, 200 tetes. Ide, Gadis Kecil, hadiah jangkar, lunas, 66. Ide, Raja Iblis yang lewat, hadiah jangkar, skala terbalik, 1. Teks di layar publik baru saja jatuh, dan spanduk berkedip. Ide, selamat, Anda senang, dan hadiah jangkar, telur naga. Diikuti oleh layar hadiah, pemandangan itu tampak seperti hujan. Meskipun tidak banyak orang yang online di ruangan itu, totalnya ada 2 atau 300 orang, tetapi hampir semua orang memberi Zhang Yu hadiah. Zhang Yu mendongak ke waktu dan memikirkannya. Dia akan pergi ke pelatihan militer mulai besok dan seterusnya. Mungkin tidak diperbarui dalam seminggu. Karena ada banyak waktu hari ini, akan ada 2 episode lagi. Bagaimanapun, itu juga menganggur. Zhang Yu memperhatikan dan mengangguk, baiklah. Sekarang semua orang ingin mendengarkan, saya akan menyesap dan kembali untuk melanjutkan ke episode berikutnya. Hidup jangkar, diikuti oleh hadiah lain dan layar geser 666.666. Zhang Yu menuangkan segelas air, dan kembali ke komputer dari awal, dan melanjutkan kisah Xiao Ao Jianghu. Seiring berjalannya waktu, 1 sore berlalu, dan Zhang Yu merekam total 3 episode. Pada akhirnya, Zhang Yu melirik dan menemukan bahwa popularitas ruangan telah mencapai 2.000 orang, dan jumlah orang yang bersangkutan hampir 1.300. Zhang Yu juga melihat data sistem bintang tingkat dewa. Jumlah total penggemarnya telah mencapai 95 dan reputasinya telah mencapai 109 poin. Zhang Yu sangat senang. Meskipun dia sedikit lelah, tenggorokannya sedikit kering. Untungnya, efeknya bagus, menerima sejumlah besar penggemar dan reputasi. Zhang Yu hidup sepanjang sore, dan akhirnya sampai pada akhir episode ketiga. Oke. Terima kasih telah datang ke sore ini untuk mendengarkan gurita yang dibawakan kepada Anda. Kisah penceritaan Gurita tersenyum bangga. Teman-teman yang menyukai gurita, Anda dapat mengklik perhatian di bagian atas layar. Sampai jumpa di lain waktu. Setelah itu, Zhang Yu menghentikan rekaman perangkat lunak. Tidak cukup, pembawa acara. Tidak ada kepala dan ekor, bisakah Anda berbicara tentang bagian depan lagi? Seseorang yang bergabung dalam ruangan kemudian mengetik. Petik 2. Pembawa acara telah menyiarkan selama lebih dari 3 atau 4 jam berturut-turut. Anda ingin mendengarkan cerita sebelumnya. Ada kesempatan untuk sementara waktu. Seseorang mengetik. Ya, pembawa acara bekerja keras hari ini. Sampai jumpa besok. Saudara-saudara, ada gelombang hadiah. Geser layar dengan hadiah lain. Zhang Yu memutus sambungan kamera dan mikrofon, dan menyambungkan kembali rekaman dan penyiaran yang terhubung. Ini adalah siaran terus-menerus 7 episode, dan isinya cukup.
Setelah menyelesaikan tugas siaran langsung hari ini, Zhang Yu memakan sesuatu, dan mempercepat episode konten kode dipublikasikan dan diposting ke Vertex Novels Online. Zhang Yu hanya melihat berbagai data di jaringan novel Vertex. Dia mengklik 152 poin dan mengumpulkan 15 di antaranya. Datanya harus sangat bagus, tetapi dia tidak khawatir, karena ini baru permulaan, dan dia tidak terburu-buru pada tingkat senyum dan kebanggaan apa. Zhang Yu mengikuti dan melihat area pesan lagi, kebanyakan dari mereka mengeluh bahwa konten dalam buku itu belum dijelaskan oleh Feilong.com. Dapat dilihat bahwa sebagian besar lalu lintas adalah mesin pencari di luar situs, yang berarti bahwa sebagian besar pesan adalah novel yang pertama kali didengar di Feilong.com dan kemudian dicari secara online. Adapun stasiun, puncak, karena karya tersebut tidak ditandatangani, tentu saja tidak direkomendasikan, dan waktu pembaruan tidak tetap, sehingga hanya sedikit orang yang dapat melihat buku ini. Namun, di antara sekian banyak pesan, kita masih dapat melihat bahwa ada pesan dari pembaca di dalam stasiun. Seorang netizen dengan ide bernama Big Blowing Ship meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa buku ini sangat bagus dan perlu diperbarui. Bocah itu berharap untuk melihat kebangkitan dewa hebat lainnya di puncaknya. Netizen lain dengan ide Who is Who mengatakan bahwa penulisnya fasih dalam menulis, memiliki kepekaan ritme yang baik, kontrol plot sedang, tetapi memiliki potensi besar. Pada saat yang sama, 100 simpul diberi penghargaan sebagai dorongan. Tentu saja, selain yang baik, ada juga yang buruk di dalamnya. Seorang pria dengan ide bernama Jia Sezenren meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa novel apa yang ditulis dengan berantakan. Karakter protagonis Lin Pingzi lebih buruk dari kotoran. Tulisannya agak tidak tepat, sang protagonis tidak dapat menemukan filmnya lagi. Dia juga kehabisan kakak laki-laki. Tidak ada plot, tidak ada tulisan, dan waktu pembaruan berantakan dan tidak tetap sama sekali. Jika level ini bisa menjadi dewa, saya bisa memakan semua komputer. Zhang Yu melihat bahwa ini juga tidak bisa berkata-kata, tetapi karya asli Xiao Ao tidak diubah oleh dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak bisa berubah karena dia tidak memiliki level itu. Buku ilahi seperti itu sebenarnya dievaluasi sebagai plot yang lebih sedikit oleh orang lain, tidak ada tulisan, tidak ada omong kosong. Apakah ada orang di dunia ini yang bisa menulis buku? Memikirkan hal ini, Zhang Yu menambahkan esensi dari pesan, Jia pria sejati, ini, dan kemudian meletakkannya di atas, bermaksud untuk melihat bagaimana dia akan memakan komputer di masa depan. Sibuk selama seharian, Zhang Yu akhirnya mendapatkan tugas yang ditetapkan untuk setiap hari, dan melihat datanya sendiri, penggemar bertambah satu lagi. Zhang Yu melihat bahwa gengsinya sudah melampaui 100. Tentu saja, dia memilih untuk menebusnya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, gengsinya menurun hingga 100 poin. Zhang Yu sangat senang saat ini. Ini adalah poin pertama mal yang diperolehnya dengan usahanya sendiri. Itu adalah langkah pertama yang membuat zaman dan membuktikan bahwa dia bisa mandiri. Setelah semuanya selesai, Zhang Yu sedikit lapar dan memutuskan untuk membeli makanan terlebih dahulu. Zhang Yu datang ke dapur dan membuka kulkas untuk melihatnya. Pada dasarnya, tidak ada piring, dan hanya ada beberapa kentang. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk membuat parutan kentang asam pedas. Parutan kentang asam pedas, Zhang Yudao akan melakukannya. Bagaimanapun, mereka semua berusia 30-an. Meskipun mereka tidak menikah di bumi, mereka hidup sendiri selama bertahun-tahun dan melunakkan diri. Masih ada 2 kuas di tangan mereka. Tetapi jika Anda bisa melakukannya, Anda bisa melakukannya dengan baik. Itu masalah lain. Parutan kentang mungkin tampak sederhana, tetapi tidak mudah untuk digoreng. Jika Anda tidak menguasai panasnya, mereka tidak akan renyah, dan tentu saja tidak akan terasa. Memikirkan hal ini, Zhang Yu punya ide yang cerdas, bukankah dia punya keterampilan? Saya sedang menganggur, jadi saya bisa menggunakannya. Memikirkan hal ini, Zhang Yu segera membuka mal, menemukan keterampilan seorang koki, dan mengkliknya. Nama, Zhang Yu. Total pengikut, 96. Reputasi, 15 tukar poin mall, 100%. Judul, Pejalan Kaki A. Atribut, tidak ada. Keterampilan fisik. 1. Tidak pernah lupa, dewa, penuh. 2. Kuat seperti gunung, junior, peningkatan 100 poin. 3.
Teratai ludah pemula, peningkatan 20 poin. 4. Pengambilan memori. Utama, waktu pendinginan, 26 hari, peningkatan 100 poin. Keterampilan profesional. 1. Keterampilan bercerita, dasar, peningkatan 3 poin. 2. Memasak di rumah pemula, peningkatan jam 5. Poin mall, 1 poin. Lotre sistem, 0 kali. Setelah Zhang Yu memiliki kemampuan memasak hidangan buatan sendiri, dia merasakan ada sesuatu di tubuhnya. Jika dia menginginkan uji coba kecil dengan pisau banteng, pertama-tama bungkus sisa nasi pada siang hari dalam kantong penyimpanan segar dan masukkan ke dalam microwave untuk memanaskannya. Kemudian buka lemari es dan keluarkan kentang. Ketika Zhang Yuzheng berencana untuk mengasah Huo-Huo menjadi kentang, suara pintu terbuka terdengar, dan ibunya Yu Meixiu mendorong masuk dan masuk. Zhang Yu berkata, "Ibu saya kembali. Saya belum melihat Anda selama beberapa hari. Apakah unit ini sangat sibuk akhir-akhir ini?" Yu Meixiu tampak sedikit lelah, mengangguk lemah, dan berkata, "Ya. Ini adalah musim produksi puncak baru-baru ini. Para pemimpin bertahan dengan kuat. Nak, kamu harus memasak. Ayo, biarkan ibu datang." Kemudian dia melepas mantelnya, menggantungnya, dan mengambil celemek. Zhang Yu melihat ibunya tampak sedikit lelah, dan berkata dengan wajar, "Bu, biar aku saja." Ibu terlihat lelah, duduklah sebentar, dan semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, Yu Meixiu tahu bahwa Zhang Yu akan memasak sendiri. Untuk putranya ini, dia minta maaf. Tetapi tidak mungkin, bagi seorang wanita, membesarkan anak sendirian sambil mengurus menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Tidak ada orang yang berkepala 3 dan berlengan 6, tentu saja tidak ada cara untuk menjadi sempurna. Tentu saja, terlepas dari segala macam alasan, Yu Meixiu, sebagai ibu tradisional, tidak terbiasa membiarkan putranya memasak ketika dia berada di rumah pada hari kerja. "Biar aku saja. Kamu pergi ke sekolah tempo hari. Melelahkan. Setelah itu, aku mengenakan celemekku." Zhang Yuwenyan berkata, sambil berjalan ke arah Yu Meixiu, dia melepas celemek yang digantungkan di lehernya oleh ibunya, dan berkata, "Bu, aku lelah lagi, dan aku tidak selelah ibu. Ibu dapat yakin bahwa putra ibu telah tumbuh dewasa, tidak perlu membantuku berjalan." Mendengar ini, Yu Meixiu merasakan sedikit basah di matanya dan sedikit gemetar di hatinya, tetapi tentu saja dia memiliki ekspresi menghina di wajahnya, berkata, Rambutnya bahkan belum tumbuh. Pria mana yang ada di depanku?" Ketika Zhang Yu melihat ini, hatinya juga membangkitkan kasih sayang yang kuat, dan berkata, "Tidak heran aku, wanita tua. Suatu hari, anak laki-laki itu harus belajar berpura-pura menjadi seorang pria. Yakinlah, ibu, aku akan menjadi seperti pria sejati di masa depan. Dari rumah ini, ibu akan selalu menunggu kebahagiaan." Ketika Yu Meixiu mendengar ini, dia tampaknya tidak dapat menahan air matanya lagi. Air mata kristal mengalir di pipinya secara alami. Dia menoleh cepat, takut kalau anaknya melihatnya, dan menyekanya dengan tangannya. Sebagai seorang wanita yang telah menanggung tekanan hidup selama bertahun-tahun, menangis di depan putranya adalah hal yang sangat jauh, dan dia bahkan sudah lupa bagaimana rasanya. Anda harus tahu bahwa sejak suaminya menghilang tiba-tiba dan diam-diam, dia telah membesarkan putranya ini sendirian. Betapa sulitnya kedua kata itu dapat dijelaskan dengan jelas. "Oke ibu, jangan menangis." Zhang Yu membujuk, dan pada saat yang sama dia memutar matanya dan tersenyum. "Bukankah di luar sana wanita besi Yu Meixiu digosipkan, jangan menundukkan kepala saat bertemu iblis. Itu tidak seperti kamu, wanita tua. Sial, itu hal yang menyebalkan bagimu, itu lelucon." Yu Meixiu mendengar kemarahan di wajahnya, dan menyeka air mata di wajahnya dengan tangannya. Dia menghela napas dengan marah, "Baiklah, aku pergi mencuci mukamu. Aku akan menyerahkan makanannya padamu. Kamu bisa membelikanku sesuatu yang lezat. Jangan mencoba menipu wanita tua itu." Setelah selesai berbicara, aku pergi ke kamar mandi untuk mencuci. Zhang Yu melihat ibunya pergi dan mengenakan celemeknya. Berbalik dan mengambil kentang, mengupas dan mencucinya dengan terampil, meletakkannya di talenan, dan mengambil pisau dapur lagi. Begitu Zhang Yu mulai menggunakan pisau dapur ini, saya langsung merasakan semacam perasaan praktis. Semangat seorang master lahir secara spontan. Pada saat yang sama, hati saya senang. Hei, kerajinan ini adalah harta karun yang hidup. Dunia tidak lapar,
Kakak saya tidak akan pernah menyesali perut saya. Pisau dapur Zhang Yu ada di tangannya. Seperti banyak koki yang baik, ia memotong kentang menjadi irisan tipis, meletakkannya secara merata, dan memotongnya menjadi filamen yang seragam, sempit, dan tipis. Setelah memotong, Zhang Yu melihat parutan kentang yang telah dipotongnya, dan ia sangat puas. Saya tidak tahu keterampilan juru masak restoran mana yang seperti ini. Untuk mengatakan bagaimana saya bisa memotong tingkat ini di masa lalu, itu adalah parutan kentang, tidak dipotong menjadi keripik kentang yang bagus. Zhang Yu memotong parutan kentang dan merendamnya dalam air dingin. Ini memiliki dua keuntungan. Salah satunya adalah untuk mencegah kentang yang dipotong teroksidasi dan berubah warna karena paparan udara jangka panjang. Yang kedua adalah untuk menghilangkan pati dari kentang untuk menghindari lengket saat digoreng. Zhang Yu merebus air panas. Setelah air mendidih, parutan kentang dicuci. Ikuti panci panas, tambahkan minyak dingin, masukkan irisan cabai ke dalam panci, dan saat panas datang, ikuti dengan parutan kentang. Setelah parutan kentang keluar dari panci, Zhang Yu menemukan bahwa dia seperti para ahli, dan mereka akan memutar sendok. Parutan kentang di panci terbalik naik turun dengan api, itu indah. Di tengah, dia dengan terampil memasukkan berbagai rempah-rempah, dan segera, parutan kentang matang. Zhang Yu melihat bahwa kentang matang, dan seperti banyak koki, dia terbiasa mengetuk sendok. Setelah melakukan ini, dia berteriak dan tertawa. Dia juga mengetuk sendok di rumah, dan ingin memberitahu pelayan bahwa penyajiannya tidak mungkin. Kentang disajikan di atas piring, dan Zhang Yu menemukan bahwa tampaknya satu hidangan tidak cukup. Jika Anda makan di rumah sendiri, Anda bisa melakukannya, dan tidak mengambilnya. Mengapa ibu saya ada di rumah hari ini? Hidangan ini bukan bakti kepada anak. Memikirkan hal ini, dia membalik kulkas lagi, mencari 2 telur, dan datang dengan sup telur rumput laut. Ketika semuanya sudah siap, Zhang Yu memanggil ibunya Yu Meixiu. Ketika Yu Meixiu duduk di meja dan melihat, 2 hidangan yang dibuat oleh putranya benar-benar pintar. Meskipun dia belum mulai memakannya, hanya melihat hidangannya saja sudah sangat enak. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, nak, ini terlihat lebih enak dari ibumu. Tidak buruk, jangan meremehkan orang." Zhang Yu tertawa. "Apa yang dikatakan putramu, dia juga bekerja di hotel pada awalnya." Ini gerimis. Yu Meixiu melihat kepuasan diri Zhang Yu dan memberinya tatapan putih, dan berkata, "Ayo kita lakukan." Seorang pria yang menyajikan piring juga dilengkapi dengan seorang master. Wajah Zhang Yu tak acuh tak acuh, berkata, "Jangan meremehkan orang. Jika kamu bertekad untuk menjadi muda, piringnya tidak akan sama ukurannya. Silakan coba parutan kentangku. Apakah ada master restoran?" Setelah itu, aku mengambil beberapa potong kentang asam pedas lalu menaruhnya di mangkuk ibuku. Ya, aku mencicipinya. Yu Meixiu memasukkan potongan kentang ke dalam mulutnya, dan kacamatanya tiba-tiba menyala. Dia terkejut. "Oke. Nak, aku benar-benar merasa seperti seorang master. Bagaimana kamu menggoreng potongan kentang? Bagaimana? Sangat renyah, belum mentah." Setelah itu, dia memasukkan sumpit ke dalam mulutnya dan memasang ekspresi puas di wajahnya. "Tidak mudah. Aku katakan padamu, Bu, memasak ini, semua tergantung pada panasnya." Mengikuti Zhang Yu dan Yu Meixiu ibu dan anak, mereka makan dan mengobrol, dan makanan Zhang Yu lesat. Segera, 2 hidangan di atas meja dimakan oleh keduanya. Bahkan supnya diminum. Setelah makan, Zhang Yu membersihkan sumpit. Yu Meixiu mencuci beberapa buah yang dibelinya dan menyerahkannya kepada Zhang Yu, berkata, "Nak, minggu depan unit akan memiliki tugas produksi yang berat dan harus bekerja lembur. Aku tidak akan kembali. Kamu bisa pulang sendiri." Zhang Yu mengambil apel yang diberikan oleh ibunya, menggigitnya, dan berkata dengan tidak jelas, "Tepat sekali. Sekolah akan mengadakan pelatihan militer selama 1 minggu depan, dan aku tidak akan kembali." "Oh, apakah aku punya sesuatu untukmu?" Yu Meixiu bertanya. "Tidak, itu semua hal-hal kecil, aku akan menyiapkannya sendiri." Zhang Yu berkata, "Apakah uang itu cukup? Aku butuh sejumlah uang untuk mentransfernya kepadamu," kata Yu Meixiu. "Cukup, bukankah aku harus bekerja beberapa bulan lagi? Aku makan dan minum darimu setiap hari, dan upah itu tidak dihabiskan sama sekali." Zhang Yu berkata, "Baiklah, dengarkan guru di sekolah, jangan main-main dengan guru selama pelatihan militer." "Kau tahu," kata Yu Meixiu.
Oh, yakinlah, Ibu, karakter seperti apa yang dimiliki putramu? Apakah kau masih punya ide? Katakan padamu, aku berprestasi sangat baik di sekolah. Perbandingan siswa Miyoshi, jika guru memberiku satu waktu lebih sedikit, dia sendiri akan menyesal. Zhang Yu tertawa. Bocah bau, you makes you benar-benar tidak tahan untuk tersenyum. Aku belum pernah melihatmu semiskin ini sebelumnya. Nyonya, sebenarnya, putramu dan aku dulu sangat miskin. Tapi bukankah mereka pelayan waktu itu? Begitu miskin, semuanya ada dalam pikiran. Tapi sekarang berbeda. Apa yang kamu katakan sekarang juga seorang siswa senior di sebuah sekolah menengah atas utama di kota. Seperti sebelumnya rendah hati, itu tidak pantas. Ikuti perkembangan zaman. Hehehehe. You makes you tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa berkata apa-apa kepada putranya sekarang, tetapi dia menyukainya. Baiklah, Bu, aku tidak akan memberitahumu. Aku ingin turun ke bawah untuk membeli sesuatu yang bagus untuk pelatihan militer. Zhang Yu selesai, kembali ke kamar tidur, mengambil dompetnya, berpakaian, dan meninggalkan rumah. Setelah Zhang Yu turun, dia baru saja keluar dari pintu dan tiba-tiba sebuah pesan datang. Selamat kepada tuan rumah. Jumlah total penggemar telah mencapai 100. Batalkan judul asli, Passenger A, dapatkan judul peningkatan, Emergence, dan dapatkan 1 undian berhadiah. Dapatkan 10 poin mal. Zhang Yu melihat datanya, dan sangat gembira, kabar baik di depan ruang bersalin. Boom, saya benar-benar naik level. Pada saat yang sama memenangkan undian sistem yang sangat berharga. Zhang Yu buru-buru menggunakan fungsi undian sistem, diikuti oleh ledakan dinding gambar fobia intensif lainnya. Saat bukaan perlahan melambat, dia akhirnya berhenti. Selamat kepada tuan rumah, dapatkan atribut, ruang penyimpanan 2x2. Nama, Zhang Yu. Jumlah total penggemar, 100. Reputasi, 35 tukar poin mall, 100 per 1. Judul, pendatang baru. Atribut, ruang penyimpanan 2x2. Keterampilan fisik, 1. Tidak pernah lupa, dewa, penuh. 2. Kuat seperti gunung, junior, peningkatan 100 poin. 3. Meludah teratai pemula, peningkatan 20 poin. 4. Pengambilan memori utama, waktu pendinginan, 26 hari peningkatan 100 poin. Keterampilan profesional, 1. Keterampilan bercerita, dasar, peningkatan 3 poin. 2. Memasak rumahan pemula, peningkatan jam 5. Poin mall, 11 poin. Lotre sistem, 0 kali. Zhang Yu melihat bahwa dia benar-benar memperoleh ruang penyimpanan 2x2, yang tidak terpikirkan sama sekali. Bermain game, telah keluar dari kehidupan sama sekali. Zhang Yu yang bersemangat berpikir lama, dianggap menerima kenyataan ini, pada kenyataannya, ia mampu melewati kelahiran kembali, dan telah terpisah secara parah dari kehidupan. Tidak mengherankan kemudian untuk keluar dari itu sedikit. Bahkan jika orang gila berkostum sekarang datang untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Kaisar Jade Emperor adalah suaminya sendiri, ia mempercayainya. Ini bukan kehidupan yang sangat mudah, bahkan jika itu menjadi sedikit lebih mudah, itu bukan masalah besar. Mengesampingkan pikirannya, Zhang Yu ingat bahwa ia harus mempersiapkan hal-hal untuk pelatihan militer, jadi ia mengemasi suasana hatinya dan berjalan keluar dari komunitas. Zhang Yu mengelola sebuah supermarket besar yang lebih dekat dengan rumah dan membeli kelambu, sari minyak angin, air toilet, kipas angin, senter, makanan ringan, minuman, selama Zhang Yu sendiri berpikir itu mungkin digunakan dalam pelatihan militer, dia membeli semuanya. Setelah membayar, Zhang Yu mengambil barang-barang, tetapi tidak nyaman untuk langsung meletakkannya di ruang jinjing, karena mudah bagi orang lain untuk menemukan dan membuat masalah bagi dirinya sendiri. Setelah Zhang Yu pulang, dia masuk ke kamarnya dan meletakkan semua barang ini di ruang jinjing. Setelah Zhang Yu menemukan bahwa barang-barang ini memasuki ruang, mereka tampaknya disortir secara otomatis, sehingga dia bahkan dapat dengan jelas memahami apa yang diletakkan di ruangnya, dan itu tidak terlihat membingungkan. Untuk mengatakan ini terlalu mudah, dapat dikatakan bahwa ini membuat Zhang Yu sangat puas. Setelah Zhang Yu menyiapkan cukup banyak pakaian dalam dan kaos kaki, bagaimanapun, pelatihan militer membutuhkan waktu seminggu, dan beberapa barang pribadi harus disiapkan lebih banyak, sehingga saat mencuci, itu tidak berguna karena cuaca. Cari masalah. Zhang Yu merapikan semua barang ini dan memasukkannya ke dalam tas sekolah.
Awalnya, barang-barang ini bisa dimasukkan ke dalam tempat barang bawaan, tetapi bagaimanapun juga, latihan militer membutuhkan waktu seminggu penuh. Semua siswa di sekolah membawa barang bawaan. Jika mereka tidak membawa apapun, itu juga tampak terlalu aneh. Jadi masih harus menghafal sesuatu. Setidaknya berpura-pura juga diperlukan. Zhang Yu membereskan semua barang yang perlu dipersiapkan, melihat-lihat lagi, dan ingin melihat apakah ada barang yang terlupakan. Akhirnya, dia memastikan bahwa pada dasarnya semuanya harus ada di sana. Zhang Yu, yang telah menyiapkan semuanya, berbaring dan beristirahat lebih awal, menunggu kedatangan besok. Keesokan paginya, Zhang Yu memakan sarapan yang disiapkan oleh ibunya, dan menolak saran ibunya untuk pergi, meninggalkan rumahnya dengan ransel. Zhang Yu bertemu dengan banyak siswa di jalan. Kebanyakan dari mereka ditemani oleh orang tua. Ketika saya tiba di sekolah menengah pertama, saya menemukan bahwa taman bermain itu penuh dengan siswa baru dan orang tua yang memberi. Zhang Yu menemukan kelasnya, dan menemukan bahwa para siswa juga dibungkus dalam tas besar dan ditarik ke belakang dan ke belakang. Sepertinya aku membawa barang paling sedikit, hanya membawa tas. Zhang Yu memasuki antrian, menunggu kedatangan konvoi. Zhang Yu, apakah kamu hafal barang ini? Seorang anak laki-laki yang berbicara, Lu Zikuan, yang berada di meja yang sama. Zhang Yu pertama-tama melirik satu sama lain dengan perlengkapan lengkap ala Amerika, dan berkata dengan wajar, tidak ada yang perlu dibawa. Ambil sesuatu untuk dicuci dan diselesaikan. Pergi ke pelatihan militer, bukan untuk melarikan diri. Apa yang kamu bawa begitu banyak? Lu Zikuan mengagumi, kamu begitu bebas dan santai. Aku tidak ingin mengambil terlalu banyak, aku hanya ingin menggendong bayiku di punggungku. Tetapi tidak mungkin, itu dipaksakan oleh ibuku, takut akan ini, dan takut akan itu. Aku tidak bisa kembali jika aku tidak memikirkannya. Yang aku tahu adalah pergi ke pelatihan militer. Aku tidak tahu, aku pikir aku akan bertarung. Aku tidak bisa berkata-kata. Zhang Yu tertawa, orang tua juga sama. Mereka tidak datang untuk menemuimu, itu sudah merupakan kebaikan yang besar. Lu Zikuan berkata, kamu tidak tahu. Mereka ingin datang, tetapi aku ingin hidup atau mati. Selain itu, berapa umurku, datang untuk mengirim, taman kanak-kanak belum lulus. Suara Lu Zikuan tidak kecil. Orang-orang di sekitarnya yang dikirim oleh orang tua mereka merasa bahwa mereka semua tertekan, dan merasa simpatik. Zhang Yu melihat sekeliling dengan peka, dan berkata, kecilkan suaramu. Bahkan jika kamu tidak takut menyinggung orang lain, kamu tidak perlu menggunakan trompet besar untuk meledakkan wajahmu. Mendengarkan kata-kata Zhang Yu, Lu Zikuan mungkin merasa bahwa dia memang berbicara terlalu banyak, menggaruk kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Zhang Yu dan Lu Zikuan mengobrol. Tidak lama kemudian kepala sekolah Li Yunliang datang. Penampilan Li Yunliang, para orang tua yang antusias ini, seolah-olah semut melihat madu, hula, berkumpul di sekitarnya, satu persatu dengan senyum di wajah mereka, mencoba mengatakan sesuatu yang cocok untuknya. Pada saat yang sama, mereka semua mengungkapkan ide inti, siapa orang tuaku. Kamu lihat, aku sangat menertawakanmu. Aku harus menjaga anak-anakku. Sebagai guru kelas yang telah berjuang di garis depan selama bertahun-tahun, Li Yunliang akrab dengan semua ini. Dia tersenyum dan menyapa para orang tua, dan sedikit memperhatikan masalah anak-anak, mencari-cari kesalahan. Untuk mengatakan bahwa dia menyukai perasaan bintang dan bulan ini, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga guru yang bertanggung jawab atas sekolah menengah utama, perlakuan ini seharusnya masih tersedia. Tidak butuh waktu lama bagi konvoi untuk datang ke sekolah menengah pertama untuk tiba di kampus. Para siswa di sekolah menaiki bus satu persatu sesuai dengan perintah. Setelah Zhang Yu naik bus, dia melihat Lu Zikuan memberi isyarat pada dirinya sendiri, berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Jadi, aku akan menunjukkan kepadamu buku komik, jadi kamu tidak bosan di jalan. Lu Zikuan menyerahkan buku komik dan berkata. Zhang Yu mengambil buku komik itu, melihat sampulnya, dan menulis karya klasik master manga Jepang, karya klasik Ryuji Hashimoto, Hantu dan Konspirasi, volume pertama. Hashimoto Ryuji, Hantu dan Konspirator. Zhang Yu berpikir lama, sebelum dia sepertinya belum pernah mendengar karya seperti itu dan nama master komik sebelum menyeberang. Dia bertanya, apakah itu terlihat bagus? Lu Zikuan mendengar ini, matanya melebar dan bulat,
dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Berkata, "Tidak, saudara. Kamu belum melihat hantu dan konspirator. Ini adalah buku klasik Hashimoto Ryuji, sebuah buku suci di dunia komik." "Ah, kamu memiliki buku Takamoto Hiroshi. Pinjami aku beberapa buku untuk dilihat." Seorang pria gemuk di belakang, Wu Jie menyela. Lu Zikuan mengeluarkan beberapa buku dan memasukkannya. Wu Jie mengambil komik dan mendongak dengan tidak sabar. Lu Zikuan menoleh ke Zhang Yu lagi, dan melanjutkan keterkejutannya pada awalnya, "Bos, apakah kamu dari bumi? Kamu tidak tahu Hashimoto Ryuji?" Zhang Yu melirik ekspresi lucu Lu Zikuan, dan berkata diam-diam, "Bahkan jika aku manusia, aku juga bukan bumi di sini. Selain itu, Zhang Yu yang asli tidak membaca komik, jadi aku belum melihat sesuatu yang luar biasa." Tetapi agar tidak tampak kurang pengetahuan, ia membantah, "Oh, saya jarang membaca komik sama sekali. Seharusnya cukup baik mendengar Anda mengatakan ini." "Terima kasih." Setelah berbicara, Zhang Yu mulai mendongak. Pada saat Zhang Yu selesai membaca, mobil telah menyala, dan anak laki-laki dan perempuan di dalam mobil serta orang tua mereka mulai melambaikan tangan selamat tinggal hingga mobil itu keluar dari gerbang sekolah dan benar-benar menghilang di ujung jalan. Bas itu tergantung, dan para pria dan wanita muda di dalam mobil itu bersemangat dan terus-menerus berbisik. Hanya Zhang Yu, Lu Zikuan, dan Wu Fat di barisan belakang yang semuanya menonton komik. Zhang Yu memiliki keterampilan sihir yang tak terlupakan, sebuah buku tidak dapat dibalik beberapa kali, dan segera selesai membaca. Setelah membacanya, Zhang Yu merasa ini adalah Master Hashimoto Ryuji. Meskipun keterampilannya sangat bagus, ia tidak menyukai gaya melukisnya. Di matanya, garis-garis karakternya terlalu anggun. Saya tidak menyukainya. Selain itu, plot hantu dan konspirasi ini terbentuk dengan baik dan diletakkan di bumi masa lalu. Meskipun juga termasuk dalam level kelas 1, ini adalah trailer dari yang kelas 1. Dibandingkan dengan Dragon Ball, Slam Dunk Master atau Naruto dan karya-karya lainnya, tentu saja ini bukan karya klasik abadi. Jika ini adalah level kelas 1 Jepang di era ini, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali karya-karya klasik sebelumnya dan membiarkan komik kita memimpin sebagai gantinya. Memikirkan hal ini, Zhang Yu melirik Lu Zikuan, yang sedang menonton komik dengan saksama, dan berkata, "Hei, apakah ada yang lain?" "Ah, Anda tidak menontonnya," kata Lu Zikuan tiba-tiba. "Saya tidak menontonnya, saya sudah selesai menontonnya. Apakah Anda punya yang lain?" "Coba saya lihat," kata Zhang Yu. Sangat cepat, Lu Zikuan terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya. "Anda belum melihat beberapa halaman, Anda sudah selesai membacanya. Oke, jangan kalian hanya menyeret dan melepas halaman, menontonnya seperti kartun." Zhang Yu terkejut saat melihat wajah orang itu, dan tersenyum, "Saya membaca buku dengan cepat. Anda akan mengetahuinya setelah waktu yang lama." Lu Zikuan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak melanjutkan mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mendorong tas sekolah bayinya ke pihak lain, dan berkata, "Jadi, ada banyak komik di sini. Semuanya klasik. Mari kita lihat." Zhang Yu mengambil tas sekolah itu dan membukanya untuk melihatnya. "Oke, sebenarnya ada buku komik di dalamnya, tetapi tidak ada yang lain." Berani mencintai, anak ini adalah penggemar komik. Pelatihan militer tidak membawa banyak hal yang berguna, begitu banyak buku komik yang harus dilakukan. Namun, Zhang Yu tidak banyak bicara. Orang-orang menyukainya, mereka bahagia dan melakukan kentut mereka sendiri, jadi mereka terus membaca buku komik. Mobil itu berayun perlahan, dan dengan memudarnya kegembiraan awal secara bertahap, bisikan antara pria dan wanita muda di mobil itu berangsur-angsur menghilang. Kecuali deru samar mesin, tidak ada lagi suara di dalam mobil. Setelah beberapa jam, Divisi A dari Pangkalan Pelatihan dan Pendidikan Militer Patriotik Kota Zonghai dengan cepat muncul di depan. Bas memasuki pangkalan pendidikan dan berhenti. Melihat bahwa mereka akhirnya mencapai tujuan yang diminta oleh pelatihan militer, para pemuda dan pemudi di dalam mobil menghela napas lega. Mereka semua berdiri, mengambil barang-barang mereka, dan keluar dari mobil secara berurutan. Zhang Yu telah membaca semua komik saat ini, dan memiliki pemahaman yang baik tentang standar komik negara kepulauan. Dia memilah komik-komik itu dan mengembalikannya kepada Lu Zikuan. Sambil membawa ranselnya, dia mengikuti tim dan turun. Setelah turun,
Udara yang datang sangat segar, dibandingkan dengan di kota, bau asap minyak yang bertahan sepanjang tahun seperti surga. Yang mengejutkan, Zhang Yu menghela napas diam-diam. Pelatihan militer, hari pertamamu akhirnya tiba.